Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya kelas 2. Apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, kali ini kembali lagi dengan Bu Anif. Tentunya di pelajaran tematik Muatan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kemarin kita sudah belajar hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah. Sekarang di tempat bermain ya. Tetap semangat belajar di rumah. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Perhatikan taman bermain di bawah ini. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah taman bermain yang sering anak-anak gunakan untuk bermain bersama. Di sini ada yang bermain kucing, ada yang bermain sepak bola, ada yang melukis juga ya. Apakah anak-anak suka bermain di taman komplek dekat rumah? Lalu bagaimana keadaan taman tempat bermain di dekat komplek rumah? Apakah bersih atau tidak anak-anak? Jika taman bermain di sini tampak bersih ya, semoga tempat bermain atau taman bermain dekat rumah kalian juga bersih. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah contoh dari lingkungan tempat bermain atau taman bermain yang terlihat atau tampak kotor ya. Padahal di situ sudah disediakan tempat sampahnya, tapi tetap saja sampah masih berserakan di sekitarnya. Nah, ini anak-anak sering kita jumpai seperti ini ya. Kita membuang plastik atau membuang bekas tempat makan kita begitu saja. Padahal pihak taman sudah menyediakan tempat sampah. Jadi ketika ada tempat sampah, jangan malas untuk bangun dan buang bungkus bekas makanannya ke tempat sampah. Jangan sampai seperti ini ya. Jika tempat kita bermain seperti ini, apakah nyaman anak-anak? Tentu tidak ya. Lingkungan yang banyak sampah akan menimbulkan sarang penyakit. Bagaimana menurutmu syarat tempat bermain yang baik? Tentu saja tempat yang tidak banyak sampahnya. Kemudian bagaimana cara kita menjaga taman bermain kita? Ya, dengan membuang sampah ke tempatnya. Lalu, menurut anak-anak siapa sih yang wajib menjaga kebersihan tempat bermain ini? Tentu saja kita semua pengguna fasilitas taman bermain dekat rumah kita. Jangan sampai hanya penjaga taman saja yang menjaga kebersihan, tapi kita tidak. Maka kita harus bersama-sama menjaga lingkungan kita ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah lapangan sekolah. Nah, di sini Ibu ada teks tentang lapangan sekolah nih. Kita baca sama-sama ya. Lapangan adalah tanah yang luas. Lapangan digunakan untuk olahraga dan bermain. Lapangan itu ditumbuhi rumput yang subur. Rumput dirawat dan disiram dengan baik. Jika tidak, rumput akan banyak yang mati. Di tepi lapangan terdapat lintasan lari. Lintasan lari itu ditutupi tanah merah. Lapangan itu terawat dengan baik. Karena diinjak-injak anak-anak saat bermain, lintasan lari disiram dengan air agar debu tidak berterbangan. Debu dapat mengganggu pernafasan. Jadi ini adalah lintasannya ditutupi oleh tanah merah ya anak-anak. Jadi lintasan ini perlu disiram air agar debunya tidak berterbangan.
Oke, di sini tampak sekali rumput-rumput di sampingnya sangat hijau, kemudian subur. Karena apa? Karena sering dirawat, disiram dengan baik. Kita yang menggunakan fasilitas sekolah juga harus ikut menjaganya. Jangan sampai mengotorinya dan menggunakannya sebaik mungkin ya. Dan jangan menginjak rumputnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah mari kita cari arti kata. Oke nih anak-anak, Ibu menemukan beberapa kata yang akan kita artikan. Yang pertama, kata kumpul. Kumpul memiliki arti kata sama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok. Yang kedua, kata subur. Subur memiliki arti kata tumbuh dengan baik dan sehat. Seperti yang sudah kita amati tadi, bahwa rumput-rumputnya terlihat subur, yaitu tumbuh dengan baik dan sehat, sehingga warnanya pun hijau. Nomor 3, lintasan. Lintasan adalah jalan yang dilintasi atau dilalui. Keempat, debu. Debu adalah serbuk halus dari tanah dan sebagainya. Kalau yang kita perhatikan tadi, yaitu debu dari tanah merah. Jadi serbuk halus dari tanah merah itu sendiri dinamakan debu. Nomor 5, rawat. Rawat artinya pelihara atau urus. Iya, hafalkan ya 5 kata ini, atau jika anak-anak menemukan kata-kata yang tidak dipahami, kurang dimengerti, bisa ditanyakan ke orang tua atau dicari pada Kamus Bahasa Indonesia. Mari kita lanjutkan lagi. Selanjutnya yaitu amatilah gambar di bawah ini. Nah anak-anak, Ibu memiliki beberapa gambar. Coba perhatikan terlebih dahulu. Kira-kira apa saja yang mereka lakukan? Kita akan memberi tanda centang untuk perilaku yang sesuai dalam menjaga lingkungan dan memberi tanda silang untuk perilaku yang tidak sesuai menjaga lingkungan. Yuk kita lihat. Gambar nomor 1, ada anak sedang membuang sampah ke sungai. Nah, ini kira-kira perilaku baik atau tidak ya dalam menjaga lingkungan? Ya, tentu saja ini bukan perilaku yang baik dalam menjaga lingkungan. Kemudian gambar yang kedua ada asap dari kendaraan bermotor yang sangat pekat. Kemudian asap dari cerobong asap pabrik. Nah, ini adalah suatu kegiatan manusia yang dapat menimbulkan pencemaran. Nah, ini juga termasuk sikap atau kegiatan manusia yang bukan mencerminkan menjaga lingkungan karena akan menimbulkan pencemaran udara. Jadi ini juga disilang ya. Kemudian gambar nomor 3. Gambar nomor 3 adalah ada anak yang sedang membuang sampah ke tempat sampah sementara. Nah, ini baru betul. Jadi sampahnya harus dibuang kepada tempatnya. Kemudian setelah itu akan diangkut oleh truk sampah. Yang terakhir yaitu sedang menanam. Ini adalah kegiatan yang sesuai atau tidak ya anak-anak dalam menjaga lingkungan? Iya, betul. Ini sangat sesuai dalam menjaga lingkungan. Jadi ini adalah salah satu kegiatan penghijauan agar udara di sekitar kita tetap bersih dan pemandangan pun menjadi asri.
Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya ada gambar yang tadi kita bahas, yaitu gambar dari asap kendaraan bermotor dan asap yang dikeluarkan dari cerobong asap pabrik. Nah, mari kita baca sama-sama ya. Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena kegiatan manusia. Salah satu kerusakan adalah timbulnya pencemaran. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan agar pencemaran dapat berkurang. Berdasarkan tempat terjadinya, pencemaran dibedakan menjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara misalnya disebabkan oleh asap dari kendaraan bermotor atau asap pabrik. Kemudian pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah pabrik yang dibuang ke sungai. Jika anak-anak pernah lihat, sungai di sekitar kita terkadang ada yang berwarna ungu, berwarna hitam, dan terkadang ada yang berwarna kemerah-merahan. Nah, itu adalah limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai. Kemudian pencemaran tanah biasanya disebabkan oleh sampah yang menumpuk di tanah. Jadi beberapa pencemaran ini dapat berkurang apabila kesadaran terhadap lingkungan itu meningkat. Jadi kita harus peduli ya terhadap lingkungan kita. Mari kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Nah, ini ada gambar. Sepertinya Ino sedang bermain bersama temannya. Bermain apa ya? Iya, bermain balok. Ayo kita baca sama-sama. Ino sedang asyik bermain balok susun bersama teman-temannya. Mereka sedang membangun menara. Balok-balok mainan Ino berupa bangun ruang. Bentuk dan warnanya bermacam-macam. Hari sudah sore. Mereka segera berhenti bermain. Mereka merapikan balok mainan kembali ke tempatnya. Tidak lupa mereka juga mencuci tangan. Mereka mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Mencuci tangan membuat tangan terbebas dari kuman. Jadi anak-anak ketika bermain di rumah, di tempat bermain, harus menjaga kebersihan ya. Kebersihan lingkungan dan kebersihan diri kita. Nah, di sini Ino bermain balok susun. Nanti di pelajaran matematika kita akan belajar mengenai bangun ruang ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, mari kita cari lawan kata di bawah ini. Ada kata bersama, luas, subur, berkurang, dan bersih. Kira-kira lawan katanya apa ya? Lawan kata bersama adalah sendirian. Lawan kata luas adalah sempit. Lawan kata subur yaitu gersang. Lawan kata berkurang adalah bertambah. Dan lawan kata dari bersih yaitu kotor. Oke anak-anak, jika menemukan kata-kata yang kurang dipahami, bisa dicari di kamus atau ditanyakan kepada orang tua ya. Sampai sini paham ya? Semoga materi Bahasa Indonesia tema 4 subtema 3 ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.